tapi berbobot 80 orang, mulai dari subjek hukum, kecakapan hukum, dan wewenang dan lain sebagainya. Bersama aku di sini, Berlian, dan di sini sudah ada rekan-rekan saya juga nih. Boleh perkenalannya? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Abi Mulia Ramadhani. Nama saya Fatimah Sunila. Perkenalkan, nama saya Siti Puspa Melsa Andani. Kenalkan saya Karina. Perkenalkan, nama saya Awali. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu baik-baik saja ya. Amin. Desember yang sangat amat cuacanya buruk. Minum dong. Amin. Oke, kalian tahu gak sih ada loh kasus yang mengenai hukum orang. Kasusnya ini tuh tentang seorang nenek Minah yang memetik 3 buah kakao dari perkebunan tempatnya bekerja untuk ditanam di kebunnya sendiri. Nah, kalian tahu gak sih kasus ini tuh menimbulkan banyaknya kontroversi ya, karena ketidakproporsionalan hukum, yaitu itu mendapatkan hukuman 1 bulan 12 hari penjara dengan masa percobaan dibandingkan nilai kejahatan kecilnya. Nah, sehingga kasus ini tuh menjadi pendorong lahirnya konsep keadilan, yaitu restoratif justice dan peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 22 tahun 2012 yang mengatur batas tindak pidana ringan. Mungkin kita tonton dulu ya videonya. Boleh. Oh iya, kasus nenek Mina yang memetik 3 buah kakao matang yang jatuh itu bukan yang di perkebunan saat dia lagi sedang memanen kedelai. Tapi bukannya itu bertujuan untuk dijadikan bibit lagi ya? Setahu aku, bukannya mandornya sendiri gitu yang melaporkan permasalahan ini ke polisi gitu. Meskipun nenek Minanya telah meminta maaf dan mengembalikan kakao tersebut. Betul banget, kan sini itu tetap berlanjut ke pengadilan meskipun nenek Mina itu tidak didampingi oleh penasihat hukum dan juga hakimnya merasa keberatan karena unsur pelanggarannya itu terpenuhi, yaitu pasal 362 KUHP tentang pencurian. Nah, benar ya, dimana hasil putusannya itu pada 19 November 2009, Pengadilan Negeri Purwokerto menjatuhkan hukuman penjara 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Nah, di mana nilai kerugiannya itu sangat kecil, tetapi hukum diterapkan secara kaku atau yang disebut dengan formal juridikal tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Nenek Mina juga melakukan karena kebutuhan ekonomi untuk menanam bibit, bukan untuk kejahatan besar. Oke, setelah kita membahas kasus tentang nenek Mina ini, ternyata kasus itu tuh berkaitan ya tentang hukum orang. Jadi sepengetahuan kalian nih, apa sih hukum orang itu? Ya, menurut yang pernah saya baca ya, hukum orang itu mempelajari tentang subjek hukum, di mana ada pihak yang punya hak dan kewajiban itu sendiri, yang mencakup status seseorang dalam hubungan sebuah keluarga dan kedudukan badan hukum, di mana menurut subjeksi sendiri, hukum orang adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang subjek hukum, yaitu siapa yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam hukum mencakup manusia, subject person dan badan hukum res person. Nah, aku juga setuju nih sama Ajis, di mana hukum orang itu adalah segala sesuatu yang diakui oleh hukum sebagai pemilik hak dan kewajiban, seperti manusia yang mempunyai status hukum sejak lahir atau bahkan di kandungan jika kepentingannya dilindungi, serta badan hukum seperti PT, yayasan, atau koperasi yang bisa bertindak seperti orang dalam urusan hukum. Di mana menurut Sudikmo juga mengatakan subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap pihak yang oleh hukum diakui mampu mempunyai hak serta dibebani kewajiban. Ternyata hukum orang itu mempunyai hak dan
kewajiban seseorang, di mana di hukum itu terdapat subjek dan objek hukumnya nih. Menurut kalian apa sih subjek dan objek hukum itu? Nah, kalau menurut saya, subjek hukum itu adalah segala sesuatu yang menjadi pendukung atau pembawa hak dan kewajiban tersebut, di mana itu tuh terdiri dari manusia dan juga badan hukum. Kalau bahasa Belandanya yaitu natuurlijk person dan rechtsperson. Di mana manusia itu tuh dari dalam kandungan sudah memiliki kepentingan, sudah diakui oleh hukum jika telah memiliki kepentingan seperti dalam pasal 2 KUHP. Dan juga badan hukum itu contohnya seperti PT, yayasan, atau badan pemerintah. Nah, sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran tempat untuk melengkapi hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum, di mana objek hukum merupakan hal yang dapat dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan atau dituju oleh para pihak yang menjadi subjek hukum. Objek hukum juga tidak terbatas hanya pada benda berwujud seperti rumah, kendaraan, atau tanah, tetapi juga mencakup benda yang tidak berwujud seperti hak cipta, piutang maupun jasa. Nah, tanpa adanya objek hukum, suatu hubungan hukum tidak dapat terbentuk. Benar banget. Oh iya, apa kalian tahu kalau misal antara subjek hukum dan juga objek hukum itu berbeda loh. Jadi, perbedaannya yaitu subjek hukum adalah pelaku yang memiliki hak dan kewajiban, sedangkan yang menjadi materi atau sasaran dari hak dan kewajiban tersebut disebut objek. Ternyata subjek dan objek hukum itu dua hal yang berkaitan ya. Namun apakah ada kedudukan di antara kedua hal tersebut? Ya, jadi dalam dua hal tersebut, dalam subjek dan objek hukum itu mempunyai kedudukan dalam hukum perdata. Kedudukan subjek hukum terbagi menjadi dua, yaitu manusia dan badan hukum. Keduanya berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia mulai memiliki hak sejak lahir hingga meninggal, sementara badan hukum dapat bertindak hukum layaknya manusia, seperti memiliki harta terpisah, tujuan, dan kepengurusan teratur. Nah, sementara itu, kedudukan objek hukum dalam hukum perdata sebagai sesuatu yang berguna, dapat dikuasai, dimanfaatkan, atau menjadi pokok permasalahan bagi subjek hukum, manusia, atau badan hukum, dan menjadi pusat hubungan hukum meliputi seperti benda, tanah, rumah, mobil, maupun tak berwujud seperti hak cipta maupun piutang. Serta diatur juga dalam buku 2 KUHP Perdata yang menentukan hak dan kewajiban atas objek tersebut. Ternyata beragam juga ya kedudukan dari subjek dan objek hukum ini. Nah, pengetahuan baru nih buat kita. Nah, selain itu pasti ada yang namanya wewenang dan kecakapan orang sebagai subjek hukum. Nah, apa sih wewenang itu dan ada nggak contohnya? Nah, jadi kewewenang itu adalah hak yang melekat pada setiap orang sejak lahir sebagai subjek hukum untuk memiliki hak dan kewajiban itu sendiri. Nah, kalau contohnya itu tuh seperti bayi yang sudah memiliki hak di dalam kandungan ibunya, seperti memiliki hak atas harta orang tuanya jika diperlukan. Baik, kalau kecakapan hukum tersendiri itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum yang sah dan mengikat akibat hukumnya. Dan seseorang itu disebut cakap jika telah memenuhi syarat usia dewasa, yaitu 21 tahun atau sudah menikah, sehat jasmani dan rohani, serta tidak di bawah pengakuan. Nah, contohnya itu seperti seorang yang dewasa, yang sehat, dapat membuat kontrak jual beli properti secara sah dan bertanggung jawab atas perjanjian itu secara hukum. Wah, menarik ya. Ternyata topik yang kita bahas ini sangat relevan dengan kehidupan kita nih, dan banyak juga pengetahuan baru yang bisa kita ambil. Maka dari itu, hukum orang itu mempelajari tentang subjek hukum, di mana ada pihak yang mempunyai hak dan kewajiban itu sendiri. Di dalam hukum orang tersebut terbagi menjadi subjek hukum dan objek hukum yang memiliki kedudukan dan wewenang yang berbeda. Karena hal tersebut diperlukannya
hari ini banyak banget